Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara di Pulau Barat di tepi Sungai Ciseden, sekitar Bogor sekarang. Kata Taruma berhubungan dengan kata tarum yang berarti nilai atau biru sampai sekarang nama Taruma masih digunakan sebagai nama sungai yaitu Citarum. Prasasti yang menerangkan keberadaan kerajaan Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Pertama, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Isi Prasasti Tugu adalah tentang penggalian sebuah saluran air Gomati sepanjang 6.112 tombak atau kurang lebih 11 km. Penggalian tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Raja Pumawarman. Penggalian dilakukan selama 21 hari dan setelah selesai diadakan selamatan dengan memberikan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain hal tersebut, diceritakan juga mengenai penggalian saluran air Candrabaga. Menurut para ahli, diperkirakan aliran sungai tersebut digunakan untuk mengatasi banjir. Kedua, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam satu bens yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajan. Isi Prasasti Kebon Kopi adalah, di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Arawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan 7 kejayaan. Ketiga, Prasasti Ciarutian. Prasasti Klerutian ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciarutian Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Prasasti Ciarutian ini terdiri atas 2 bagian inskripsi A, yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta, serta inskripsi B yang terdiri atas 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Inskripsi A disertai gambar sepasang telapak kaki. Adapun isi inskripsi A adalah, ini bekas 2 kaki yang seperti kaki dewa. Winu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di Negen Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Adapun inskripsi B telah berusaha dibaca oleh beberapa sajana, tetapi hasilnya belum memuaskan. Oleh J. La Brands, inskripsi B tersebut dibaca Chen Ciaru, Yanwaca CH, Klaro, Yanwasa, sedangkan Hari Ke membaca inskripsi B, Purmava Mapadam yang artinya telapak Kak Pumawarman. Keempat, Prasasti Lebak Cidanghiang. Prasasti Lebak Cidanghiang ditemukan di Banten. Pada prasasti ditemukan tulisan yang berbunyi, inilah tanda keperwiraan keagungan dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman yang menempas panji sekailan raja. Kelima, Prasasti Muara Ciantan. Prasasti Muara Ciantan terletak di Muara Kali Ciantan, Kampung Muara, Desa Ciarutian Hilir, Cibungbulang, Bogor. Inskripsi prasasti ini belum dapat dibaca dan dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran. Oleh para ahli disebut dengan aksara ikal. Keenam, Prasasti Jambu Pasir Kolengka. Prasasti Jambu terletak di sebuah bukit pasir Kolengka, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsi prasasti ditulis dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari Prasasti Jambu adalah gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Tarumanegara, dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya, yang senantiasa berhasil menggempur musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Ketujuh, Prasasti Pasir Awi. Inskripsi Prasasti Pasir Awi terdapat di sebuah bukit yang bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsinya tidak dapat dibaca karena inskripsi tersebut lebih berupa gambar piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. B. Arca-arca ada 3 macam yaitu, pertama, arca Rajarsi, diperkirakan ditemukan di wilayah Jakarta. Berdasarkan bentuknya, arca Rajarsi memperlihatkan sifat-sifat Wisnu Surya. Kedua, arca Wisnu Cibuayai. Arca ini dianggap sebagai pelengkap prasasti Mulawarman. Arca ini diduga memiliki persamaan dengan langgam seni Palawa di India Selatan dari abad ke-7 sampai abad ke-8. Ketiga, arca Wisnu Cibuaya,
Kedua, arca ini memiliki kesamaan dengan arca yang ada di Kerajaan Pala, Bangladesh. Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang menyebutkan bahwa seorang pendeta yang bernama Vihian telah terdampar di pantai utara Pulau Jawa tahun 414 ketika ia hendak kembali dari Indi ke negerinya, Cina. Dalam catatan perjalanannya, ia menyebutkan bahwa di daerah pantai utara Pulau Jawa, bagian barat telah dijumpai masyarakat yang mendapat pengaruh Hindu Indi. Masyarakat tersebut oleh Vihian diperkirakan menjadi bagian dari masyarakat Kerajaan Tarumanegara. C. Kehidupan politik. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja yang besar dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Raja Purnawarman berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan besar. Bukti bahwa Raja Pumawarman berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya adalah dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah sungai. Peninggalan tersebut sangat besar. Artinya, karena pembuatan sungai tersebut merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah, pertanian rakyat. Dalam berita Cina disebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara sering mengirimkan utusan ke negeri Cina. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain termasuk Indi. Kemajuan Indi di bidang pemikiran terutama pemikiran agama menyebabkan unsur-unsur budaya Indi diambil alih oleh kerajaan Tarumanegara. Tindakan menyerap kebudayaan Indi tersebut berhasil karena masyarakat Tarumanegara mempunyai potensi sepadan dengan budaya Indi. Potensi tersebut berupa kemajuan teknologi, taraf pemikiran keagamaan, kesenian, dan kekuatan struktur masyarakat. D. Kehidupan ekonomi. Dalam prasasti Tugu dinyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak. Pembangunan saluran tersebut mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir, serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di kerajaan Tarumanegara dengan daerah lain dan perdagangan dengan daerah di sekitar Tarumanegara. Akibat hal tersebut kehidupan perekonomian masyarakat kerajaan Tarumanegara sudah berjalan dengan teratur.